Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasya, selamat pagi. Jumpa lagi kita kali ini di ajang tausiah subuh bersama Ustadz Pugi. Dan alhamdulillah Ustadz kita sekarang sudah berada di studio. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kuatan sakit terus kan? Kurang sehat Kurang sehat ya. Itu akibat jalan-jalannya tapi seketik seorang nampak ya. Penyintas kita salah. Apa judul ceramah kita pagi kan? Insyaallah kita angkat bukti Islam memuliakan wanita. Bukti Islam memuliakan wanita. Baik sahabat Tasya, langsung aja kita persilakan pada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas dan patut kita puji, enggak ada yang pantas dan patut untuk kita sembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan kita semua, Tuhan yang menciptakan segala ada yang di langit, segala ada yang di bumi. Allah ciptakan semuanya dengan berbagai bentuk, dengan bermacam rupa, dengan berlainan bentuk tipe dan sebagainya. Allah ciptakan semua makhluknya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah menciptakan kita sebagai manusia. Tentulah kita sadar betul, tahu betul bahwasanya makhluk yang bernama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebaik-baik bentuk. Allah katakan juga dalam ayatnya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan betul-betul sungguh kata Allah bahwasanya aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, kata Allah. Kita adalah bentuk yang terbaik dari banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas dan layak bagi kita manusia, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib dan pantas untuk taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah janjikan nikmat Allah akan selalu bertambah kepada kita. Sebaliknya, ketika nikmat itu kita ingkari, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu sesungguhnya
Begitu banyak nikmat yang telah kita rasakan dalam kehidupan. Begitu banyak nikmat yang telah kita terima dalam menjalani kehidupan. Maka sungguh sebetulnya kewajibanlah kita bagaimana bisa mau dan pandai mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Maka oleh sebab itu sebetulnya betapapun banyak nikmat Allah yang kita terima, ketika kita tidak pandai mensyukurinya, maka berkah daripada nikmat itu tidak akan kita dapatkan dalam kehidupan. Artinya apa? Berkah daripada nikmat itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan. Untuk apa nikmat banyak tapi tidak berkah? Untuk apa nikmat berlimpah tapi tidak berkah? Tapi kalau seandainya nikmat itu sedikit tapi berkah, maka insya Allah berguna dan terasa manfaatnya dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Asya, dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah, panutan bagi kita semua. Rasulullah sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Ketika kita jadikan Rasulullah sebagai idola, sebagai panutan, sebagai contoh dalam kehidupan, maka insya Allah kita akan selamat dalam menempuh kehidupan. Bagaimana caranya? Dengan menjalankan syariat Islam berdasarkan sumbernya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dua pusaka itulah yang ditinggalkan oleh Rasul untuk kita. Walaupun mungkin kita tidak atau belum bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul meninggalkan dua petunjuknya untuk kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa itu? Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kita berpegang teguh kepada dua pedoman itu, yakni Al-Quran dan Sunnahnya, maka Rasulullah katakan lan tadillu abada, tidak akan sesat buat selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat. Dua pusaka itulah yang kita jadikan suatu petunjuk dalam kehidupan. Apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan, sebetulnya sudah ada penyelesaian dan jalan keluar yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi manusia kadangkala jauh dan tidak mau kembali untuk berpedoman kepada kitab Allah, mau menuruti hawa nafsunya, mau mengikuti hukum buatan manusia. Oleh sebab itulah sebetulnya manusia bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Asya, dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah menciptakan manusia tentulah berpasang-pasangan. Ada yang namanya laki-laki, ada yang namanya wanita. Manusia sungguh unik dan sungguh menarik. Ketika kita mengkaji masalah manusia, itu sangat unik dan sangat menarik sebetulnya. Apalagi kajian tentang wanita yang luar biasa luasnya ilmu pengetahuan tentang wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya wanita itu sangat mulia di sisi Allah. Manusia itu mulia di sisi agama. Agama Islam sangat memuliakan yang namanya wanita. Sebelum Islam datang atau hadir ke atas dunia,
wanita di waktu itu, zaman Jazirah Arab atau zamannya kebodohan jahiliyah, itu wanita boleh dikatakan tidak ada suatu peranan, bahkan wanita dianggap rendah dan remeh di kalangan kehidupan. Begitu rendahnya dan hinanya wanita di waktu itu, sehingga wanita dijadikan suatu budak, suatu pembantu, bahkan untuk hanya sekedar melampiaskan suatu nafsu. Itulah hinanya wanita sebelum Islam datang ke atas dunia. Akan tetapi setelah Islam datang ke atas dunia melalui utusan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, agama Islam mengangkat derajat wanita, memuliakan wanita. Bahkan Islam pun mengangkat derajat wanita begitu tinggi dalam kehidupan. Itulah mulianya Islam mengangkat derajat wanita. Luar biasa sebetulnya Islam mengangkat derajat wanita dari yang hina menjadi mulia. Bagaimana begitu pentingnya wanita dalam kehidupan, sehingga Islam pun tidak mau meremehkan wanita. Sebetulnya dalam kehidupan butuh wanita. Nggak ada kehidupan, mungkin kehidupan manusia tanpa adanya wanita. Semuanya terlahir dari wanita. Siapapun orangnya, siapapun bentuk pangkat dan jabatan manusia, terlahir dari yang namanya rahim wanita. Begitu penting peranannya wanita dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan, mungkin tanpa ada wanita, tanpa Allah menciptakan wanita di atas dunia, tidak mungkin ada kita terlahir ke atas dunia seperti saat ini. Adanya seorang ayah, pasti ada ibunya. Adanya seorang ibu, pasti ada ibunya pula. Adanya seorang anak, ada ibunya. Semuanya punya ibu atau yang notabene adalah wanita. Makanya sebetulnya amat sangat mulia wanita dalam pandangan agama Islam. Islam begitu juga terhadap wanita, sangat memuliakan wanita, tidak pernah merendahkan wanita, sekalipun dari segi fisiknya mungkin lemah dibandingkan dengan fisik laki-laki. Akan tetapi wanita di mata agama Islam sangat tinggi derajatnya. Bahkan Islam pun mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu yang notabene wanita. Nggak ada Islam mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ayah, di telapak kaki laki-laki. Nggak ada. Surga itu terdapat pada telapak kaki ibu yang notabene wanita. Makanya oleh sebab itu sebetulnya Islam sangat memuliakan yang namanya wanita. Makanya pada kesempatan ini kita angkat suatu tema yang insya Allah memberikan inspirasi dalam kehidupan, baik itu kepada kaum Adam ataupun kepada kaum Hawa, yang semuanya memberikan suatu inovasi bahwasanya wanita begitu penting dalam kehidupan. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah bagaimana Islam itu memuliakan yang namanya wanita. Jadi bukti Islam memuliakan wanita. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, dalam agama Islam sebetulnya hak antara laki-laki dengan wanita, kewajiban antara laki-laki dengan wanita itu sama di mata Allah. Nggak ada bedanya.
Nggak ada Islam membedakan antara wanita dengan laki-laki dari segi hak dan kewajiban. Apapun kewajiban yang diberikan kepada laki-laki, sebetulnya ada pula kewajiban diberikan kepada wanita. Adapun hak yang diberikan kepada laki-laki, ada pula hak yang diberikan kepada wanita. Sama sebetulnya. Jadi apabila hak utama laki-laki sebagai imam berada sedikit lebih tinggi satu tingkat di atas perempuan, maka perempuan pada dasarnya memiliki hak khusus di mana dia harus dimuliakan. Ada sebetulnya. Walaupun Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin daripada kaum wanita. Namun sesungguhnya wanita ada haknya yang harus kita muliakan dalam kehidupan mereka. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwasanya bagaimana Islam meninggikan derajat seorang perempuan sehingga dia menjadi salah satu aspek dalam kehidupan. Nggak bisa kehidupan kita jalani, nggak bisa kehidupan ini kita lalui tanpa adanya seorang wanita. Baik dalam kancah kehidupan negara, berbangsa, ataupun dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Tanpa adanya peranan wanita, maka kehidupan kita tidak akan bisa berjalan seperti apa adanya. Begitu pentingnya peranan wanita dalam menjalani roda kehidupan. Bahkan kita pernah mendengar bahwasanya kesuksesan seorang suami ada istri di belakangnya. Apa maksudnya? Kesuksesan seorang laki-laki itu ada wanita yang memberikan suatu motivasi, semangat dan dorongan serta pertolongan di belakangnya. Gak ada seorang laki-laki mungkin yang mampu sukses sendiri tanpa ada pertolongan daripada seorang wanita. Walaupun itu bukan istrinya, akan tetapi ada wanita lain di sampingnya. Mungkin saja ibundanya yang memberikan semangat, ataupun saudara perempuannya yang memberikan motivasi untuk kesuksesan hidupnya. Tanpa adanya wanita, mungkin seorang tidak akan bisa sukses dalam kehidupan. Begitu pentingnya peranan wanita dalam kehidupan. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, Allah juga katakan dalam ayatnya, tepatnya pada surah An-Nisa ayat 1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari jiwa yang satu. Dia menciptakan pasangannya dan dari keduanya dia mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini kata Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dari jiwa yang satu itulah Allah menciptakan pasangan hidup kalian, kata Allah. Betul juga pada ayat lain Allah katakan bahwasanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini pada ayat lain Allah katakan seperti itu. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kata Allah, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri. Apa tujuannya? Allah jadikan dari itu litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan dia menjadikan dari itulah cinta dan kasih sayang. Itulah gunanya Allah menciptakan kita berpasang-pasangan dalam kehidupan. Nah, pasangan itulah dari Nabi Adam pun sebetulnya, walaupun Nabi Adam di awalnya hidup di dalam surga,
penuh dengan kenikmatan, segalanya ada, senang di sana. Akan tetapi Nabi Adam walaupun dilimpahi ataupun dilengkapi dengan sarana-sarana yang membuat Nabi Adam tenang dalam surga, akan tetapi Nabi Adam pun merasa kesepian di dalamnya. Apa yang tidak ada di surga? Minuman ada, makanan banyak, tempat indah, semuanya lengkap. Akan tetapi Nabi Adam pun merasa kesepian. Ternyata kesepian Nabi Adam itu adalah tidak adanya orang yang mendampingi kehidupannya. Makanya Allah menciptakan Nabi Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya azwaja itu ditaskuni ilaiha itu Allah menciptakan pendamping manusia, pendamping Nabi Adam itu dari jenisnya sendiri. Itulah maksudnya. Dari tulang sulbi Nabi Adam itulah Allah menciptakan pendamping Nabi Adam yang bernama Siti Hawa. Kaum muslimin, sahabat Asya, dimanapun Anda berada. Jadi kalau begitu apa saja bahwasanya bukti Islam itu mengangkat derajat wanita, apa saja buktinya? Yang pertama adalah Allah menurunkan surah An-Nisa ini. Bukti Islam memuliakan wanita itu yang pertama adalah Allah menurunkan salah satu suratnya yang bernama An-Nisa. Ini luar biasa ini. Allah turunkan ayatnya dalam Al-Quran, nama suratnya An-Nisa. Artinya apa? Wanita. Nggak ada satu surat pun dalam Al-Quran itu Ar-Rijal, laki-laki, nggak ada. Tapi surat yang ada dalam Al-Quran itu An-Nisa, wanita. Begitu Islam memuliakan wanita, begitu Allah mengangkat derajat wanita dan mengabadikan yang namanya wanita di dalam Al-Quran. Luar biasa. Islam saja, Allah saja memuliakan derajat wanita. Apalagi kita manusia yang mungkin saat ini ada seorang suami meremehkan yang namanya istrinya, menganggap pembantu dalam kehidupannya. Jangan. Allah saja dan Rasulnya memuliakan wanita. Apalagi kita manusia biasa. Jadi oleh sebab itu sebetulnya apabila kita telah berada dalam kehidupan, apalagi berada di tengah-tengah kehidupan yang ada wanita, itu kita hargai yang namanya wanita. Allah saja mengangkat derajat wanita dengan mengabadikan An-Nisa sebagai ayatnya. Kaum muslimin, sahabat Asya, dimanapun Anda berada, ini adalah suatu bukti bahwasanya Islam sangat memuliakan wanita. Kalau kita lihat ibu kita, itu luar biasa pengorbanannya. Bagaimana ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, lalu melahirkan kita ke atas dunia, lalu menyusukan kita, lalu menjaga dan membesarkan serta merawat kita sampai besar. 9 bulan lamanya beliau mengandung kita dengan wahnan ala wahnin, kata Allah, lemah dan bertambah lemah. Luar biasa ibu mengandung kita. Kalau seandainya kita laki-laki pengen coba, boleh juga. Kalau mampu, boleh. Bagaimana caranya? Coba kita ikatkan kelapa di perut kita, lalu bawa selama 9 bulan, jangan lepas-lepas. Mungkin nggak ada satu laki-laki pun yang sanggup memikul kelapa yang diikat di perutnya selama 9 bulan. Nggak ada mungkin yang sanggup laki-laki. Tapi wanita, ibu kita sanggup. Gak pernah ibu kita meninggalkan kita di ketika beliau mengandung kita. Pergi ke pasar dititip kandungan di rumah, gak ada. Pergi ke toko dititip anaknya di waktu kandungan di rumah, gak ada. Dibawa kemana-mana.
ke pasar dibawa, ke toko dibawa, ke mana-mana dibawa, nggak pernah dititip di sana di sini. Begitu ibu kita kuatnya dalam mengandung kita. Artinya apa? Wajar saja Allah mengabadikan yang namanya wanita sebagai salah satu nama suratnya. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Yang kedua, bahwasanya Islam itu, bukti Islam memuliakan wanita itu adalah wanita diberi pengecualian khusus dalam beribadah. Diberikan pengecualian khusus dalam beribadah. Apa contohnya? Ada yang namanya wanita mengalami yang namanya haid. Itu pengecualian dalam ibadah. Artinya apa? Ketika wanita mengalami yang namanya haid, maka wanita dibolehkan tidak beribadah, dibolehkan untuk tidak menunaikan ibadah sholat, dibolehkan untuk tidak menunaikan ibadah puasa. Itulah suatu kemuliaan, suatu hal yang istimewa yang terjadi, yang diberikan kepada wanita. Ada pengecualian terhadap ibadah. Nggak sama dengan laki-laki. Laki-laki apabila sudah balik dan berakal, nggak ada satu alasan pun untuk meninggalkan ibadah. Seperti apapun dia sakit, seperti apapun dia mengalami suatu kekurangan dalam kehidupannya, wajib ibadah. Yang namanya sholat contohnya wajib seperti apapun laki-laki itu. Asalkan laki-laki itu telah berusia dewasa, balik dan berakal, beragama Islam, wajib untuk sholat. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat, walaupun apapun kondisinya. Sekalipun mungkin dia setelah kecelakaan, lalu patah-patah tulang, wajib sholat. Nggak ada rukhsah di sana. Nggak ada keringanan di sana. Berbeda dengan wanita. Wanita kalau datang masa bulannya datang, maka ada keringanan untuk meninggalkan ibadah sholat. Itulah suatu keistimewaan yang diberikan Allah kepada wanita dalam beribadah. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Jadi jangan kira sebetulnya, wah Allah menciptakan wanita itu hina, rendah. Tidak. Allah sangat memuliakan wanita sesungguhnya. Jadi oleh sebab itu kita kepada kaum laki-laki muliakan wanita. Apalagi ibu kita, muliakan mereka. Maka jangan pernah bagi kita mungkin diperintahkan orang tua kita melakukan sesuatu, maka jangan pernah menolak ataupun tidak melakukan perintah ibu kita. Jangan katakan kata-kata yang tidak baik. Wala taqul lahuma uffin, kata Allah. Jangan engkau katakan kalimat cis dan sebagainya. Makanya berbuat baiklah kepada orang tuamu, terutama ibumu yang menyapihmu selama 9 bulan lebih, menyapihmu, menyusuimu, bahkan sampai membesarkanmu. Makanya oleh sebab itu sebetulnya Islam memberikan suatu titel kepada ibunda. Apa titelnya? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibundamu. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, dalam sebuah sunnah yang dikatakan ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua. Apa maksudnya? Ketika orang tua kita nggak ridha apa yang kita lakukan, Allah nggak ridha. Ketika orang tua kita nggak rela, nggak ikhlas dalam melakukan sesuatu, Allah pun juga begitu. Suktullah fi suktillah. Bahwasanya murka Allah itu terdapat pada murka orang tua. Artinya apa? Kita sebagai anak, maka muliakanlah ibunda kita yang berjenis kelamin wanita. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya,
bahwasanya kemuliaan wanita itu dalam pandangan Islam itu adalah memiliki kodrat yang harus dilindungi. Ini wanita memiliki kodrat yang harus dilindungi. Apa maksudnya? Hak wanita harus dilindungi. Wanita punya hak perlindungan dari seorang laki-laki. Makanya kalau seandainya kita sudah berprofesi sebagai suami, maka kewajiban kita melindungi istri kita, membuat istri kita nyaman, terlindungi, tenang dalam kehidupan mereka. Itu kewajiban seorang laki-laki kepada wanita. Kewajiban laki-laki kepada wanita, khususnya suami kepada istri, melindungi bagaimana istrinya agar tetap nyaman dan tenang berada di sampingnya. Itu merupakan hak wanita, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan ketentraman di dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, dan sebuah sunnah dikatakan juga bahwasanya Rasulullah SAW berkata, janganlah sekali-kali seorang perempuan bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Al-Bukhari wal Muslim. Janganlah wanita itu bersafar, maksudnya melakukan suatu perjalanan, kecuali dengan mahramnya. Makanya sebaiknya wanita itu kalau keluar rumah atau pergi jauh harus bersama mahramnya. Kenapa? Supaya wanita ada perlindungan di samping perjalanannya. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, dalam surah An-Nisa juga Allah mengatakan laki-laki atau suami itu pelindung bagi wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki itu telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Ini jelas kata Allah bahwasanya laki-laki itu wajib melindungi wanita, ataupun suami itu wajib melindungi istrinya, wajib memberikan nafkah kepada keluarganya termasuk istrinya. Itu adalah suatu kewajiban yang mesti dilakukan oleh laki-laki kepada wanita. Itulah uniknya wanita, itulah istimewanya wanita mendapatkan suatu perlindungan, suatu hak yang mesti dipenuhi oleh laki-laki kepada wanita. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, selanjutnya bahwasanya bukti Islam itu memuliakan wanita itu adalah wanita itu merupakan martabat bagi laki-laki. Apa maksudnya? Ketika wanita itu tidak pandai memuliakan wanita, ketika laki-laki tidak pandai memberikan suatu kebaikan kepada wanita, ketika laki-laki tidak bisa menghargai yang namanya wanita, maka suatu derajat martabat laki-laki itu akan hina di mata manusia. Coba kita lihat dan kita bandingkan. Ketika ada seorang laki-laki yang pandai menghargai wanita, ketika ada laki-laki yang bisa menghormati wanita, maka orang pun akan menghargai dia. Apalagi wanita akan menghargainya. Kenapa dia pandai menghargai wanita? Tapi ketika ada laki-laki yang tidak pandai, tidak bisa menghargai wanita, maka jangankan wanita, laki-laki lain pun benci kepadanya. Apalagi seorang laki-laki tidak pandai menghargai ibu kandungnya sendiri. Ini suatu kerugian terhadap manusia lain dan kerugian terhadap Allah. Di hadapan manusia lain, dia mendapatkan suatu cemoohan mungkin, suatu ketidakbaikan mungkin. Di hadapan Allah pun dia mendapatkan dosa. Itulah makanya sebetulnya wanita itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah sunnah dikatakan, dunia ini adalah perhiasan
Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Hadis sahih Muslim. Ini jelas. Dunia perhiasan, kata Rasul. Apapun isi dunia perhiasan, semua kecantikan perhiasan. Dunia ini diciptakan indah oleh Allah. Makanya dunia ini perhiasan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW melakukan Isra itu bertemu satu tantangan. Apa itu tantangannya? Yaitunya nenek tua yang berpakaian serba cantik, serba menarik, pakai perhiasan antik luar biasa. Lalu nenek itu memanggil Rasulullah, "Ya Muhammad, berhenti dulu sebentar." Rasulullah SAW jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Suatu ketika Jibril mengatakan kepada Rasul, "Wahai Muhammad, amat sangat beruntung kamu. Kenapa engkau tidak menoleh kepada wanita tua tadi?" Kenapa ya Jibril? Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Kalau seandainya engkau menoleh kepada wanita tua tadi yang berpakaian serba cantik tadi, itu adalah panggilan dunia. Jika engkau menoleh kepadanya, maka umatmu akan condong kepada dunia." Ternyata apa suatu hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa itu? Bahwasanya dunia ini memang perhiasan, penuh dengan rayuan, penuh dengan godaan. Makanya kalau kita manusia terlena dengan dunia, artinya terlena dengan perhiasan dunia. Kalau pengen perhiasan dunia, maka carilah wanita yang solehah. Sebaik-baik perhiasan, kata Rasul, adalah wanita yang solehah. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bukti bahwasanya Islam itu memuliakan wanita adalah wanita dijadikan tolak ukur anak yang soleh. Kalau seandainya ibunya solehah, insya Allah anaknya menjadi soleh dan solehah. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya menjadi baik juga. Kenapa? Ibu adalah suatu tolak ukur atau cerminan bagi anak-anaknya. Kebanyakan wanita atau ibu lebih banyak memberikan didikan kepada anaknya. Dari sejak ibu mengandung kita saja, mereka telah berikan didikan. Makanya kalau ingin lahir bayinya dalam keadaan soleh dan soleha, di waktu wanita itu hamil atau mengandung, sebanyak banyak beribadah, banyak melafazkan zikir, banyak baca Al-Quran. Sebaiknya seperti itu. Untuk apa? Modal bagi seorang ibu melahirkan anak yang soleh dan soleha. Itu modal bagi seorang ibu. Setelah anaknya lahir ke atas dunia, kalau ingin menjadikan anaknya yang soleh dan soleha juga, bimbing dengan agama. Mungkin di waktu mengasuhnya, mengayunnya, atau berada dalam ayunan, kalau pengen menyanyikan sesuatu kepada anaknya supaya terlelap, tertidur dengan pulas, maka bacakan ayat-ayat Allah. Mungkin bisa baca ayat Al-Quran, bukannya nyanyian yang melafazkan dunia. Kebanyakan ibu-ibu sekarang ini dalam mengayunkan anaknya menyanyikan nyanyi yang tidak bernuansakan Islam, bahkan nyanyi-nyanyi di luar agama Islam. Sebaiknya ketika ibu mengayunkan anaknya dalam ayunan, alangkah baiknya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Luar biasa sebetulnya. Ketika anak sering mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, tentulah kehidupannya nanti akan dibesarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu modal bagi anak. Dibacakan ketika ayunan, baca Al-Quran,
ketika disuapin baca Al-Quran, luar biasa pendidikan ibu kepada anak, memberikan anak itu modal iman dan takwa sejak dini. Makanya kata Rasul betul, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan suci sebetulnya. Bak kain putih yang tiada noda, tiada dosa dalam kehidupan. Fa'abahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani, kata Rasul. Maka orang tuanya yang menjadikan anak ini Yahudi, Nasara ataupun Majusi, ataupun orang Islam, ataupun orang yang soleh dan yang soleha, ibunya lah yang pertama yang menjadikan anaknya, yang membuat mental atau membuat hidup anaknya, apakah anaknya menjadi anak yang soleh ataupun tidak. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, kemudian dari seorang wanita itu dalam pandangan Islam adalah kewajiban untuk dinafkahi. Wanita itu wajib diberikan nafkah. Kewajiban seorang laki-laki mencari nafkah dan wajib memberikan nafkah kepada wanita. Apalagi khususnya kepada istri seperti yang kita katakan tadi. Itu salah satu kemuliaan wanita mendapatkan nafkah dari seorang laki-laki. Selanjutnya, kemuliaan laki-laki itu sangat luar biasa, betul. Akan tetapi jangan pernah membuat wanita itu hina dalam pandangan kehidupan. Selanjutnya, dapat masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Wah, luar biasa wanita. Ternyata Islam memberikan kemuliaan kepada wanita, memberikan wanita itu pintu surga dari mana yang dia inginkan. Rasulullah SAW mengatakan juga, perempuan bisa masuk surga dari pintu manapun apabila dia memenuhi suatu kriteria. Apa itu? Yang pertama, wanita yang selalu menunaikan ibadah salat 5 waktu. Ini apabila wanita tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, insya Allah wanita bisa masuk surga kemanapun atau dari pintu manapun yang dia suka. Salatnya tetap dijaga, salatnya tetap dipelihara. Dia tidak pernah meninggalkan salat dalam kondisi apapun, sekalipun dalam memberikan pelayanan kepada keluarga, salatnya tetap dia tunaikan. Wanita yang seperti ini kalau tidak pernah meninggalkan ibadah salat 5 waktu, bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia surga. Luar biasa. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Yang kedua, tanda wanita yang bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia suka itu adalah wanita yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wanita apabila melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka wanita ini bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Luar biasa. Dalam sebuah sunnah juga dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Apalagi wanita apabila telah melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan, penuh perhitungan, maka insya Allah wanita tersebut bisa memasuki surga dari pintu manapun yang dia suka. Selanjutnya, wanita yang bisa memilih pintu surga itu adalah wanita yang menjauhi zina. Wanita rentan dengan auratnya. Semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini kadang-kala wanita bisa menjadikan dirinya jatuh ke lembah zina apabila wanita tidak pandai menjaga auratnya.
Apabila jauh daripada zina, tetap menjaga auranya, insya Allah dia bisa memilih pintu surga mana. Makanya luar biasa sebetulnya makhluk yang bernama wanita. Wanita apabila dekat dengan agama, semuanya akan mudah, urusannya akan mudah. Tapi apabila jauh daripada agama, maka urusannya akan sulit. Oleh sebab itulah sebetulnya uniknya wanita dibandingkan dengan laki-laki luar biasa. Allah, agama Islam sangat sayang kepada wanita. Selanjutnya yang luar biasa daripada wanita yang bisa memilih pintu surga dimanapun dia suka adalah wanita yang berbakti kepada suaminya. Ini wanita yang taat kepada suaminya nanti kelak di akhirat bisa milih, wah, pintu surga mana yang dia pilih. Sebab kenapa? Sebetulnya surga daripada isi itu terletak pada ridho suaminya. Selagi suaminya itu berjalan di jalan Allah, tidak pernah mengarahkan istrinya daripada selain dari agama Allah, maka istri tetap pantas dan patut serta wajib taat kepada suaminya selagi suaminya tidak keluar daripada koridor agama. Ketika istri taat, patuh dan taat kepada suaminya, insya Allah istri itu, wanita itu bisa nanti pintu surga mana yang dia pilih, bisa dia yang nentuin. Luar biasa sebetulnya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Dalam sebuah sunnah dikatakan, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Hadis Rawahu Ahmad. Luar biasa. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasanya keistimewaan wanita dalam pandangan Islam itu adalah usahanya dan hamil dan melahirkan disetarakan dengan jihad. Luar biasa. Wanita atau seorang ibu sudah ketika dia hamil, perjuangannya luar biasa. Dalam kondisi lemah dan bertambah lemah, dalam menanggung rasa sakit, kadangkala tidur tidak nyenyak, kadangkala makan tidak enak, kadangkala aktivitasnya tidak sesuai dengan keinginan, dalam keadaan lelah dan bertambah lelah, lemah dan bertambah lemah. Allah katakan juga seperti itu. Wahnan ala wahnan, lemah dan bertambah lemah. Jadi lemah dan bertambah lemah di ketika hamil wanita itulah disetarakan sama dengan yang namanya jihad di jalan Allah. Begitu juga dengan melahirkan. Kalau seorang ibu melahirkan lalu wafat dalam melahirkan anaknya, insya Allah matinya dalam keadaan mati syahid. Luar biasa sebetulnya wanita. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Dalam sebuah sunnah dikatakan juga, mati syahid itu ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Siapa itu? Orang yang mati terbunuh karena taun atau penyakit. Nah ini. Yang kedua, karena syahid itu adalah orang yang mati karena tenggelam. Yang ketiga, syahid itu orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya. Yang selanjutnya, orang mati syahid itu adalah orang yang mati dalam keadaan terbakar, orang yang mati tertimpa benda keras, dan wanita yang mati sementara janin dalam kandungannya. Ternyata seorang ibu yang mati dalam keadaan melahirkan digolongkan dalam agama Islam itu mati dalam keadaan syahid. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, kemuliaan wanita dalam pandangan Islam itu adalah diberikan pahala yang setara dengan bertahun-tahun lamanya.
luar biasa. Seorang wanita yang melayani suami tanpa mengkhianati suaminya akan mendapatkan pahala sebanyak 12 tahun melakukan ibadah sholat. Selanjutnya, wanita yang meninggal dunia diikuti dengan keridhaan suaminya, maka ia akan memasuki surga. Jika seorang suami mengajarkan istrinya satu masalah, ia akan mendapatkan pahala 10 tahun ibadah yang dilakukan oleh wanita. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, kemuliaan wanita itu ada 3 tingkat atau 3 derajat lebih tinggi dibandingkan dengan seorang laki-laki. Pernah sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kepada siapa kami harus berbuat baik?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas tanya lagi, "Kepada siapa ya Rasul?" Rasul jawab, "Ummuka, ibumu." Lantas tanya lagi, "Pada siapa lagi ya Rasul?" Rasul jawab, "Ummuka, ibumu." Lantas tanya lagi, "Ya Rasul, pada siapa lagi ya Rasul?" Baru Rasul mengatakan, "Abuka, ayahmu." 3 untuk ibu, 1 untuk ayah. Begitulah perbandingan antara wanita dengan laki-laki. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya kemuliaan seorang wanita itu adalah surganya Allah berada pada telapak kaki ibunda. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ketika surga berada di bawah telapak kaki ibunda, maka jangan pernah menyakiti hati ibunda. Kalau seorang anak telah menyakiti hati ibundanya, maka surga akan jauh darinya. Mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat kepada kita, apalagi kita laki-laki. Pandai-pandailah dan menjaga perasaan wanita dan muliakanlah mereka dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Baik sahabat Tasya, sebelum kita